Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 di mata kuliah materi energi dengan dosen pengampu Ibu Riza Andriani MPD akan sedikit menjelaskan materi dengan judul materi energi dan jenisnya. Baiklah, di kelompok ini ada saya Muhammad Agung Alwanda dengan NIM 119 110 11430. Selanjutnya Saya Sri Aryani dengan NIM 1191 1020283. Saya Elza Ardiana Della dengan NIM 119 110230888. Nah, jadi pada kesempatan kali ini adapun materi yang akan kami bahas diantaranya yakni kami akan membahas tentang pengertian dari energi, selanjutnya jenis-jenis energi dan bentuknya, serta yang terakhir yakni sumber dari energi itu sendiri. Langsung saja ke yang pertama, yakni apa sih energi itu? Nah, jadi mungkin kalian sudah mengetahui apa itu energi karena juga sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akan tetapi di sini kami akan coba merefresh kembali ingatan dari kalian semua. Jadi energi ialah ukuran dari kesanggupan benda tersebut untuk melakukan suatu usaha. Dan energi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu energia yang berarti kemampuan untuk melakukan usaha. Juga energi ini merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, namun tidak merubah jumlah atau besaran energi secara keseluruhan. Jadi dalam pengertian sehari-hari, energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan gerak. Jika suatu objek mampu untuk melakukan gerakan, maka objek tersebut dikatakan mempunyai energi. Dan kemudian kalau dilihat dari Wikipedia dalam fisika energi ialah merupakan properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, selanjutnya, ini ada nih jenis-jenis energi. Nah, jadi jenis-jenis energi ini sangat banyak. Mungkin kalian juga sudah mengetahui beberapa jenis energi yang ada di slide tersebut. Yang pertama mungkin ada energi potensial, ada energi listrik, ada energi panas, ada energi kimia, energi kinetik, serta yang terakhir yakni energi nuklir. Nah, mungkin untuk penjelasan dari macam-macam energi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Agung Alwanda. Yang pertama yaitu mengenai energi potensial. Nah, energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial juga disebut sebagai energi diam karena ketika benda itu diam pun juga memiliki yang namanya energi potensial. Nah, energi potensial itu ada beberapa macam. Yang pertama ada energi potensial listrik, nanti ada energi potensial gravitasi, ada juga energi potensial pegas. Nah, yang pertama kita bahas adalah energi potensial listrik. Energi ini dapat terjadi bila sebuah partikel bermuatan bergerak dalam sebuah medan listrik. Ketika itu medan listrik akan mengerahkan gaya dan melakukan kerja ke partikel tersebut. Nah, kerja itulah yang dapat dinyatakan sebagai energi potensial listrik. Secara matematisnya, energi potensial listrik ini dapat dituliskan sebagai EP sama dengan K dikali Q 0 dikali Q per R, di mana EP ini adalah potensial listrik, satuannya adalah joule, kemudian K yaitu konstanta, ini sudah memiliki ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat. Kemudian Q0 ini adalah muatan sumbernya, yaitu satuannya adalah kolom, kemudian Q adalah muatan uji, satuannya adalah kolom. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, itu adalah contoh dari energi potensial listrik.
Yang selanjutnya ada energi potensial gravitasi. Nah, benda yang jatuh dari ketinggian dapat membentur tanah. Nah, perubahan kedudukan ini disebut dengan energi potensial karena geraknya disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Maka energi potensial ini disebut dengan energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini dapat dituliskan secara matematis, yaitu EP sama dengan MGH, M dikali G dikali H, di mana EP ini adalah potensial gravitasi, satuannya joule, kemudian M sama dengan massa benda, yaitu satuannya adalah kilogram, kemudian H ini adalah ketinggian suatu benda, satuannya adalah meter. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing ya dengan energi potensial gravitasi ini. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ada sebuah benda yang berada pada suatu ketinggian tertentu. Saat jatuh itu bisa kita ketahui energi potensialnya dengan menggunakan rumus tadi. Kemudian yang ketiga adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas pasti akan berkaitan dengan pegas, di mana energi ini dibutuhkan untuk menekan atau meregangkan pegas. Nah, jadi secara matematisnya, perumusan energi potensial pegas ini bisa dicari dengan menggunakan rumus EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat, di mana EP ini adalah energi potensial pegas, di mana satuannya adalah joule, kemudian K ini adalah konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 N per M, N dikali M kuadrat per C kuadrat. Kemudian X ini adalah perubahan posisi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, di situ ada contoh pegas yang dimana di gambar pertama itu tidak diberikan gaya. Setelah itu yang kedua itu diberikan dorongan, maka pegas ini bisa menghasilkan yang namanya energi. Maka energi itulah yang disebut dengan energi potensial pegas. Yang selanjutnya adalah energi listrik. Nah, energi listrik merupakan suatu energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik atau bergeraknya elektron pada konduktor atau penghantar listrik atau ion positif maupun negatif pada zat cair maupun gas. Nah, listrik mempunyai satuan ampere yang disimbolkan dengan A dan tegangan listrik yang disimbolkan dengan V dan dengan satuannya yaitu volt dengan ketentuan kebutuhan pemakaian daya listriknya yaitu watt yang disimbolkan dengan W. Nah, energi listrik bisa diciptakan oleh sebuah energi lain dan bahkan sanggup memberikan suatu energi yang nantinya bisa dikonversikan pada energi lain. Yang selanjutnya adalah energi panas. Nah, energi panas adalah energi yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Energi panas bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber. Contohnya ialah mata angin, kemudian api, listrik, panas bumi, serta gesekan pada benda. Energi panas ini berpindah sebagai kalor. Secara alami, energi kalor berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Contohnya saat kita menjemur pakaian. Nah, itu kan pakaian kita basah awalnya, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Nah, makanya energi dari matahari ini berpindah, energi kalornya itu berpindah dari matahari ke pakaian, sehingga pakaian tersebut bisa menjadi kering. Nah, selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Jadi, kalau ada atom yang berinteraksi dengan atom yang lain, maka akan dihasilkan energi kimia. Tidak jauh seperti manusia juga kalau sering bertemu juga ada yang dihasilkan, entah itu berupa perasaan atau yang menyebabkan bahagia ataupun perasaan sedih atau perasaan menangis seperti itu. Energi kimia juga didefinisikan sebagai potensi suatu zat kimia untuk mengalami reaksi kimia lalu berubah menjadi zat lain. Nah, wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam alat penyimpanan energi. Beberapa contoh media penyimpanan energi kimia yang biasa kita temui antara lain seperti baterai, makanan, kemudian bensin. Nah,
pemutusan atau pembuatan ikatan kimia juga melibatkan energi yang dapat diserap atau berevolusi dari sistem kimia. Nah, misalnya nih, seperti pada gambar ya, itu ada, unsur O berikatan dengan unsur O, maka akan terbentuk ikatan ikatan oksigennya itu O2. Kemudian unsur H berikatan dengan unsur H, maka akan terbentuk ikatan hidrogen yaitu H2. Nah, dari ikatan itu bisa membentuk ikatan yang O2 ini bisa berikatan dengan H2, maka akan terbentuk 2H2O seperti itu. Jadi semuanya itu bisa dihitung energinya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Elza, dipersilahkan. Mikrofonnya Elza. Hidupin. Maaf. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh nyata ialah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Selain itu, contoh lainnya ketika bola biliar semakin kuat didorong, maka bola tersebut akan semakin cepat untuk bergerak. Dan secara otomatis, energi kinetik benda tersebut akan semakin besar. Secara matematis, maka energi kinetik dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. EK sama dengan MV pangkat 2. Keterangannya adalah M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda atau dalam kurung M per S dan EK. Nah, gambar di samping adalah contoh energi potensial. Ketika bola dijatuhkan ke bawah, maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya, energi nuklir. Energi yang tersimpan dalam atom, energi keluar ketika terjadi proses reaksi nuklir. Energi ini diperoleh dari hasil reaksi inti, yaitu reaksi yang terjadi pada inti atom, di mana partikel-partikel berenergi tinggi bertumbukan dengan inti atom tersebut sehingga terbentuklah inti baru yang berbeda dengan inti semula. Nah, gambar di bawah yaitu salah satu contoh terjadinya energi nuklir. Selanjutnya, sumber energi. Yang pertama, sumber energi terbaharui. Renewable didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Berikut adalah yang termasuk sumber energi terbaharui yang antara lain adalah matahari, angin, panas bumi, dan biomasa. Yang kedua, sumber energi terbaharui renewable didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Contohnya yang termasuk sumber energi terbaharui antara lain adalah matahari, angin, panas bumi, dan biomasa. Maaf sebelumnya. Sumber energi tidak diperbaharui non-renewable didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi tak terbaharui diantaranya minyak bumi dan batu bara. Potensi energi terbarukan antara lain adalah kelapa sawit, kotoran ternak, bioetanol, ampas tebu, atau bagas kulit kakao, tempurung kelapa, sekam padi, sampah, potensi tenaga angin, potensi tenaga surya, energi listrik, tenaga air, dan panas bumi.
Nah, kesimpulan dari materi kami adalah energi merupakan besaran yang kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, namun tidak merubah jumlah atau besar energi secara keseluruhan. Jenis-jenis energi itu ada banyak, di antaranya yaitu energi potensial, energi listrik, energi kinetik, dan lain sebagainya. Serta sumber energi itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.